Walking with the risen God. Berjalan bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan yang dibangkitkan. Kita masih melihat daripada ayat yang sama dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Dan untuk mempersingkat waktu, karena tadi pagi kita sudah membacanya, saudara bisa baca sendiri nanti di rumah. Dan kita akan mulai firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kedua murid ini berjalan menurun dari Yerusalem ke Emmaus. Dan Tuhan melihat perjalanan hidup mereka menurun. Tuhan melihat hati mereka tidak benar. Itu sebabnya ketika mereka berbicara dengan Tuhan, Tuhan langsung menyerang mereka dan memperkatakan pokok permasalahannya. Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Tuhan bercerita bahwa persoalanmu ini bukan disebabkan situasi keadaan, tetapi hatimu yang lamban dalam merespon kepada janji Tuhan. Kebanyakan persoalan kita bukan karena situasi dan keadaan. It will never be outside in, tidak pernah dari luar ke dalam, but it will always be inside out. Itu selalu dari dalam keluar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kemanakah mata saudara melihat? Itu yang akan menjadi milik saudara. Nah, saudara, ketika mereka turun dari Yerusalem ke Emmaus, Tuhan sudah melihat mereka. Dan Tuhan datang untuk berbicara kepada mereka. Saya percaya bahwa selama 3 jam mereka masih juga belum mengenal Yesus. Saya percaya bahwa ada perdebatan yang alot. Dan saudara, tadi dikatakan di awal bahwa mereka bertukar pikiran satu dengan yang lain. Artinya ini kedua murid Yesus adalah murid yang terpelajar. Mereka bisa berbicara, mereka bisa berargumen. Nah, saudara, saya percaya ketika Yesus datang, dia datang dengan firman. Tetapi karena kebiasaan dahulu yang mereka lihat bersama dengan orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat, mereka tidak menerima firman itu secara langsung, tapi mereka pasti mengargumenkannya. Itu sebabnya Yesus berkata, betapa lambannya hatimu. Mengapa tidak kau terima saja? Mengapa tidak kau simpan saja dalam hatimu sehingga aku bisa bekerja? Lamban hatinya. Sayang, kalau hati ini sudah dipenuhkan dengan dunia, sungguh pasti akan menjadi lamban menerima perkara rohani. Tapi begitu pun Yesus tidak marah. Tapi Yesus dengan sabar jalan bersama-sama dengan dia. Mengapa? Karena bagi Yesus mereka berharga. Saudara, berapa kali dalam hidup ini Tuhan sudah berkata, tenang, aku akan bereskan. Tetapi selalu ada kata tapi dalam hidup kita. Selalu ada kata tapi dalam doa kita. Tapi Tuhan, saudara, selalu majukan kehendak kita. Cara-cara kita majukan kepada Tuhan. Kita mau atur Tuhan. Kita tidak mau dia atur kita. Ya, kita mau pertolongannya, tapi kita tidak mau dia atur kita. Kita mau dia menolong kita dengan cara kita. Kita mau dia menolong kita dengan termen dan juga dengan syarat-syarat kita. Yang mana itu tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia sabar. Dia tetap berjalan bersama dengan engkau. Haleluya. Tuhan tidak berkata kepada mereka, bodoh, kau berjalan ke Emmaus, kau pikir kau dapat jawaban di sana. Kau pikir kau dapat jawaban di sana, jawabannya padaku. Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan sertai dia berjalan. Sayang, dengarkan, kadangkala kita berjalan ke arah yang salah, dan Tuhan tidak langsung menghukum kita. Tidak datang petir menyambar kita. Oh, pengajaran GKI yang lama, saudara, kalau ada sesuatu yang buruk jadi dalam hidupmu, apa dosamu? Apa dosamu? Apa dosamu? Sayang, dengarkan baik-baik. Paulus tidak punya dosa, tetapi banyak hal yang buruk terjadi padanya. Yesus tidak berdosa, tetapi semua hal yang buruk jadi padanya. Yang mengerti katakan amin. Murid-murid tidak berdosa, tetapi mereka dikejar-kejar oleh Saulus. Satu pengajaran yang bodoh yang ada di GKI dahulu. Kenapa? Karena pemimpin yang lama mau memanipulasi engkau. Pemimpin yang lama mau mengatur hidupmu, mau membuat engkau hidup di dalam rasa bersalah seumur hidup.
Yang membuat engkau mengikut Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan bukan karena engkau cinta kepada Tuhan, tetapi karena takut. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, you are walking with the risen God. Engkau berjalan dengan Allah yang hidup. Dan dalam perjalananmu itu engkau bukan takut. Kalau dia tahu dosaku, kalau dia tahu pelanggaranku. No, engkau dalam perjalanan itu bahagia. Tertawa, bercerita dengan dia, bergandengan tangan dengan dia. Oh, kau bercanda dengan dia. Haleluya! Come on, come on. Ini GKI yang baru. Haleluya. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, tetapi harapan mereka belum bangkit juga. Tuhan Yesus sudah menyertai kita, tetapi kita belum bangkit juga. Kenapa? Karena kita tidak tahu metode kebangkitan yang dibawa Yesus. Yesus membawa kebangkitannya bersama dengan kebangkitan firman-Nya. Perhatikan baik-baik ketika Yesus sudah bangkit. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus menanggung dosa kita, sebelum Yesus ditangkap dan disiksa dan mati di kayu salib, ada banyak mukjizat yang terjadi. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, kusta ditahirkan. Amin saudara. Dan dengan sepatah kata dia menyembuhkan orang-orang semuanya. Dia mengusirkan setan-setan. 1000 setan legion datang melawan dia. Tetapi dengan satu patah perkataan, semua setan itu lari tunggang langgang meninggalkan dia. Haleluya. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika Yesus sudah bangkit, tidak ada satu pun mukjizat seperti itu lagi jadi. Ya, tidak ada kesembuhan. Tidak ada kebebasan yang dilakukannya. Kenapa? Karena dia mau engkau dan saya yang melakukannya. Haleluya. Bagaimana kita melakukannya? Melalui kuasa firman Tuhan. Nah, saudara, sering sekali kita tidak tahu tentang hal itu. Dan kita berpikir bahwa dialah yang akan melakukannya bagi kita. Oh, kita punya harapan. Semua kita punya harapan untuk hari depan yang cerah. Harapan kita tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Kita mempunyai harapan untuk hidup yang lebih baik lagi. Harapan untuk keluarga kita. Harapan untuk anak-anak kita. Harapan untuk pelayanan kita. Harapan untuk usaha dan pekerjaan kita. Harapan untuk keuangan kita. Harapan-harapan lain dalam bisnis kita. Harapan-harapan lain untuk semua aspek hidup kita. Tetapi saudara, kita tidak melihat itu jadi, sehingga kita mengalami kekecewaan. Dan itu membuat kita bermuram durja. Itu terjadi kenapa? Karena mereka menaruh harapan di tempat yang salah. Kebangkitan Yesus mau memberitahu pada kita, harapanmu ditaruh di atas dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, lihat apapun yang jadi, Tuhan mengcounternya dengan firman. Ketika Yairus datang kepada Tuhan dan Yesus mempunyai firman dan berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Oh, itu firman yang cukup pada waktu itu. Sering sekali kita punya masalah, kita datang kepada Yesus dan firman Tuhan yang kita dengar cukup bagi kita. Haleluya, amin. Ketika situasi memburuk, Yesus datang dengan firman-Nya yang baru. Ketika hal berubah, Yesus datang dengan firman-Nya yang baru. Ketika situasi dan keadaanmu mulai mengancam engkau, Yesus tahu. Ketika orang-orang membicarakan tentang engkau, Yesus tahu. Haleluya. Ketika tekanan datang, Yesus tahu. Ketika keuangan semakin memburuk, Yesus tahu. Ketika kesehatan semakin memburuk, Yesus tahu. Dan dia datang dengan firman-Nya, jangan takut, percaya saja. Dia tahu di depan sana ada hal yang buruk menanti dia. Tapi dia nikmati perjalanannya bersama Yesus. Kenapa? Karena ketika aku bersama dengan Yesus, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut karena dia beserta dengan aku. Haleluya. Itulah dia berjalan bersama Allah yang hidup. Karena ada firman. Setiap kali ada perubahan di depan, firman datang mengcover engkau. Firman datang melindungi engkau. Firman datang menudungi engkau. Firman datang mempersiapkan hatimu. Haleluya. Oh, this is wonderful. Ini luar biasa. Begitu cara kita berjalan bersama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Allah yang hidup, tidak ada sesuatu pun yang perlu dikhawatirkan.
dewasa lagi GKI. Berjalanlah bersama Allah yang hidup. Ada sesuatu yang indah di perjalanan. Jangan sia-siakan waktumu di jalan dengan berargumen dengan Yesus. Terima saja. Jalan saja. Minta kepada pertanyaan-pertanyaan yang indah. Yesus, bisakah aku pegang tanganmu? Haleluya. Bukankah lagu kita berkata, Yesus pegang. Kayak mana katanya? Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Begitu katakan pada Tuhan. Jangan sepanjang jalan, apa nanti terjadi Tuhan? Gimana nanti? Aku gak tahu. Gak ngerti aku. Mati nanti aku Tuhan. Ngeri kali di depan sana. Ya takut aku Tuhan. Jangan. Boleh aku pegang tanganmu Tuhan? Ayo kita berjalan sama-sama. Saya percaya apapun yang terjadi, hidup kita jauh lebih indah. Karena kita berjalan bersama dengan Allah yang hidup. Come on. Dan pada akhirnya dia tidak kecewa. Haleluya. Pada akhirnya dia tidak kecewa. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tahukah saudara mengapa mereka tidak bisa mengenal bahwa itu adalah Yesus? Sudah 3 jam mereka berjalan bersama dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Dengarkan, Alkitab menuliskan cerita yang sedih ini, bahwa Yesus telah datang, Tuhan telah datang, tapi dia tidak tahu. Dan kebanyakan orang-orang demikian tidak tahu apa yang akan didapatnya dari Yesus. Dengar baik-baik, Maria tidak tahu bahwa orang yang ada di belakangnya adalah Yesus. Yohanes 20 ayat 4. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Orang yang dicarinya, jawaban atas hidupnya ada di dekatnya, tapi dia nggak tahu. Kerinduan hatimu ada di dekatmu, tapi dia tidak tahu. Maria berpikir bahwa itu adalah tukang kebun. Maka dia mempunyai doa yang salah. Maka dia mulai memperkatakan hal yang salah. Dia berkata, Tuhan, kalau kau tahu siapa yang mengambilnya dan di mana tempatnya, beritahulah padaku supaya kami ambil lagi. Bodohnya. Yang mengerti katakan amin. Beberapa kali istri saya berkata, Pak, buang sifatmu yang begitu. Buang kata-katamu yang begitu. Buang pemikiranmu yang demikian. Jangan nanti berkat itu sudah dekat, tapi kita tidak tahu. Betul itu. Yang mengerti katakan haleluya. Biarlah mata hati kita terbuka, sehingga kita tahu ketika berkat itu dekat, kita bisa mendapatkannya. Jadilah itu. Dan kalau engkau ikut Tuhan, bukan karena engkau takut, tapi karena engkau sayang padanya. Engkau tidak buat dosa bukan karena engkau takut hukumannya, tapi engkau tidak mau dia berduka cita. Engkau tidak mau dia bersedih karena engkau. Yang mengerti katakan haleluya. Inilah dia berjalan bersama Allah yang hidup. Amin. Kalaulah saya melihat kepada Bapak kita ini, saya perhatikan dia sungguh-sungguh. Amin. Maka saya tidak akan bisa melihat padamu. Bukan berarti engkau tidak ada di tempat ini. Engkau ada. Tetapi aku tidak bisa melihat engkau. Sebaliknya juga terjadi. Kalau aku melihat engkau, maka aku tidak bisa melihat pada Bapa itu. Bukan berarti dia tidak ada di situ. Dia ada, tapi aku tidak melihatnya. Nah sekarang katakanlah, kalau yang banyak ini semua yang memenuhi ruangan ini, dengan segala hormat, memang bukan, tapi katakanlah, adalah persoalan saya. Begitu banyak persoalan saya. Nah, saya mulai melihat satu-satu persoalan saya. Nah, saya bisa menerangkan bagaimana persoalan saya. Saya bisa katakan, ada ibu-ibu yang duduk di sebelah kiri saya. Bajunya pink, maskernya warna blue, warna biru. Kemudian di sebelah kanan saya, ada Bapak Simalangu di sana. Dia pakai baju biru dongker,
maskernya juga hitam. Satu persatu saya bisa terangkan. Maka saya bisa terangkan bahwa Bapak Duha hari ini memakai sepatu Keds. Kenapa? Karena saya memperhatikan saudara satu-satu. Tahukah saudara, ketika saudara begitu lancar memperkatakan persoalan saudara dalam doa, artinya saudara betul-betul perhatikan persoalan saudara. Saudara tahu warna sepatunya. Lalu ketika Tuhan bertanya, dan Bapak yang di belakangmu itu warna sepatunya apa? Ups. Gak tahu. Karena aku tidak perhatikan. Demikian juga terjadi pada murid-murid. Sepanjang jalan mereka membicarakan terus satu persatu. Bertukar pikiran tentang persoalan, masalah, keadaan, situasi. Ketika Yesus datang, apa yang kau bicarakan? Tidak ada satupun firman yang keluar, tidak ada satupun janji yang keluar. Betapa degilnya hatimu, kata terjemahan lama. Betapa lambatnya hatimu, engkau tidak tahu apa yang dijanjikan Tuhan padamu. Tetapi setelah mereka mendengarkan firman, hatinya menyala-nyala. Mereka kembali ke Yerusalem, tidak ada satupun persoalan yang diceritakannya. Apa yang mereka cerita? Mereka cerita tentang Yesus. Nah, dengar, bukan berarti persoalan itu tidak ada. Tetapi sekarang mata mereka tertuju pada Yesus. Sama seperti ketika mereka cerita tentang persoalan. Bukan berarti Yesus tidak ada. Yesus sudah jalan bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal kuasanya. Tidak mengenal janjinya. Tidak mengenal firman-Nya. Karena mata mereka tertuju pada persoalan. Bagaimana kita bisa menikmati berjalan bersama dengan Yesus? Yaitu ketika mata kita memperhatikan firman. Apa warna baju Bapak ini? Batik warna hitam. Apa warna celananya? Hitam. Warna sepatunya hitam. Apa maskernya? Warna abu-abu. Oh, saya tahu semua. Dan apa warna daripada baju daripada jemaatmu yang duduk di tengah-tengah bangku yang keempat? Aku nggak tahu. Bukan karena engkau tidak ada di sana, tapi aku tidak memperhatikan kau. Mohon maaf kalau saudara mengerti maksud saya. Bagaimana persoalanmu? Maaf, aku gak lagi memperhatikan persoalanku. Aku lagi asik berjalan dengan Yesus. Apakah saudara tidak berpikir bahwa ketika Yairus berjalan, ada pembisik-pembisik yang mengatakan padanya, Pak, gimana acara penguburannya? Dia ingat kata firman, jangan takut, percaya saja. Nantilah itu. Pak, siapa aja kita ngundang, Pak? Nantilah itu, nanti. Tenang kau. Pak, peti matinya kita beli dari mana, Pak? Model yang kayak mana Bapak mau peti matinya? Warna putih, warna kayu, atau warna hitam? Nantilah itu. Pasti banyak yang ditanya padanya. Yang mengerti katakan amin. Tapi dia ingat satu perkataan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Dan dia tidak kecewa. Saya berdoa, this is how we walk with the risen God. Inilah cara bagaimana kita berjalan dengan Allah yang hidup. Inilah cara bagaimana GKI berjalan. Inilah cara bagaimana saudara hidup bersama Yesus. Adakah saudara sukacita? Adakah saudara diberkati? Let us walk with the risen Lord. Mari kita berjalan bersama dengan Allah yang bangkit. Haleluya. Come on, mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Yang diberkati katakan terima kasih Yesus. Haleluya.